17.02.12 dari kelas 6D akuntansi pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Konsep dasar. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah. Digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi-asersi manajemen dalam LK. Rencana sampling dalam pengujian substantif ya ada dua, yaitu dirancang untuk satu, mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Dua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Ketidakpastian risiko sampling dan risiko audit. Kepastian, waktu dan biaya dalam memeriksa unsur-unsur populasi. Kemungkinan menyatakan pendapatan versus keliruan akibat data sampel tidak andal. Risiko sampling. Risiko keliru menerima risiko beta, risiko keliru menolak. Yang kedua, risiko audit. Pendekatan sampling statistik. 1. Sampling probabilitas proporsional dengan ukuran PPU. 2. Sampling variabel klasik. Perbedaan keduanya adalah sampling PPU berdasarkan teori sampling tertribut, sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Keadaan-keadaan yang berpengaruh pada pemilihan pendekatan sampling untuk pengujian substantif, yaitu ada di sini. Hubungan sampling proporsional dengan ukuran-ukuran PPU terdapat tepat apabila 1. Jumlah unit yang ada dalam populasi dan variabilitasnya tidak diketahui. 2. Populasi hanya berisi saldo debit. 3. Dalam populasi diperkirakan tidak ada salah atau hanya sedikit salah saji. Proporsional dengan ukuran PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat defisiasi. Model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo salah saji terlalu tinggi. Proporsional dengan ukuran PPU berguna dalam pengujian. 1. Piutang. Apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap rek debitur tidak signifikan. 2. Investasi dalam surat berharga. 3. Pengujian harga sediaan bila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih. Dan 4. Tambahan pada aktiva tetap. Tujuan umum sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling adalah rupiah individual, dan populasi adalah salah satu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Rupiah individu yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang membawa keseluruhan unsur yang lain dari populasi yang sama. Unsur-unsur tersebut disebut dengan logical sampling unit. Menentukan ukuran sampel NB, S, F, K seperti di tabel ini. Menentukan metode pemilihan sampel. Metode di sini ada 3, yaitu metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Yang kedua, metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval-interval rupiah yang sama. Rumusnya: melaksanakan rencana sampling. 1. Auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikut sertakan dalam sampel. 2. Jika ada perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku dan nilai menurut audit dalam KK. Info di atas selanjutnya akan dipakai untuk melakukan proyeksi atau total salah saji dalam populasi. Sini ada mengevaluasi hasil sampel. Pertimbangan kualitatif salah saji dalam jumlah rupiah. Salah saji dapat disebabkan oleh perbedaan dalam prinsip atau penerapannya. 2. Kekeliruan dan ketidakberesan. Merumuskan kesimpulan menyeluruh. 1. BAS.
kurang lebih SD. 2. Hasil pengujian substantif lain tidak bertentangan dengan temuan tersebut. 3. Dari analisis pertimbangan kualitatif tidak ada ketidakberesan, maka populasi tidak mengandung salah saji material. Keuntungan metode PPU: mudah digunakan, besarnya ukuran sampel tidak didasarkan atas berbagai taksiran audit, menghasilkan sampel berstarta, secara otomatis mengidentifikasi tiap unsur yang secara individual nilainya signifikan melebihi batas, menghasilkan sampel yang kecil, dapat dirancang lebih mudah, dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum populasi lengkap. Metode kerugian metode PPU didasarkan asumsi nilai audit suatu sampling tidak akan lebih dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Jika salah saji terlalu rendah, maka sampel memerlukan pertimbangan khusus. Pemilihan saldo 0 memerlukan pertimbangan khusus. Evaluasi PPU melebihi CSR bila ada salah saji dalam sampel. Auditor menolak nilai buku populasi yang sesungguhnya dapat diterima. Jika jumlah salah saji meningkat, ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Sampel variabel klasik. Di sini ada 3 metode, yaitu 1. Mean per unit atau MPU, 2. Selisih, 3. Rasio. Sampling estimasi MPU meliputi penentuan nilai audit untuk setiap unsur dalam sampel. 2. Rata-rata nilai tersebut dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi diperoleh taksiran total nilai populasi. Menentukan ukuran sampel, metode PPU. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel yaitu ada 6. 1. Ukuran populasi atau jumlah unit. 2. Estimasi standar deviasi populasi. 3. Salah saji ditoleransi. 4. Risiko keliru menerima. 5. Risiko keliru menolak. Dan 6. Rencana cadangan risiko sampling. Metode estimasi selisih. Dalam metode ini, selisih antara nilai audit dan nilai buku dihitung setiap unsur sampel. Selanjutnya, rata-rata selisih digunakan untuk menaksir nilai total populasi. 3. Variabilitas selisih digunakan dalam penentuan cadangan risiko sampling yang dicapai. Kondisi yang harus dipenuhi untuk metode estimasi selisih. 1. Nilai buku setiap unsur populasi harus diketahui. 2. Total nilai buku harus diketahui dan sama dengan hasil penjumlahan nilai-nilai buku dari unsur individual. 3. Selisih antara nilai buku dan nilai audit diperkirakan tidak sedikit. Rasio. Pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Selanjutnya, menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku diperoleh taksiran nilai total populasi. Pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Selanjutnya, menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku diperoleh taksiran nilai total populasi. Keuntungan metode sampling variabel. 1. Sampel mudah diperluas. 2. Saldo 0 dan saldo tidak biasa, tidak memerlukan rancangan khusus. 3. Jika ada perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi dengan ukuran sampel kecil. Kerugian metode sampling variabel. 1. Lebih kompleks, membutuhkan bantuan komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. 2. Untuk menentukan ukuran sampel, harus memiliki estimasi atas standar deviasi dari berbagai karakteristik dalam populasi. Evaluasi hasil sampel. Di sini ada 2 metode yang digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik, yaitu 1. Membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Yang kedua, mengkalikan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Oke, sekianlah hasil presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.